warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Coffee Morning Ansor Jabar, mencerahkan, menggerakkan. Saya Jambrung, barista Kopi Morning Ansor Jabar. Jambrung, sekarang kita lagi di mana nih? Kita lagi di Kota Banjar. Kita akan berdiskusi dengan Ketua PC Ansor Kota Banjar dan juga kader Ansor Kota Banjar, berbicara tentang kebangkitan ekonomi kader setelah sekian lama terfokus di tempat-tempat lain. Hari ini kita akan berbicara tentang kebangkitan ekonomi. Mari kita ikuti. Assalamualaikum Ketua. Sehat, alhamdulillah. Monggo, silakan duduk. Monggo, terima kasih. Sahabat sekalian, hari ini saya berada di Kota Banjar bersama Ketua PC Ansor Kota Banjar, sahabat Suprianto, yang memiliki beberapa program kemandirian ekonomi. Kita akan berdiskusi dengan beliau. Ketua, Siap. sehat hari ini, Ketua? Alhamdulillah, selalu ceria Luar dan biasa. meriah kan gitu kira-kira. Betul. Ketua, ini kami banyak informasi masuk ke Kopi Morning bahwa PC Ansor Kota Banjar punya konsep kemandirian ekonomi. Ya. Kira-kira seperti apa itu? Ya, jadi gini Dan, kita berangkat dari fakta sejarah bahwa kehadiran NU ini embrionya adalah Nahdlatul Tujar, kebangkitan para saudagar, kebangkitan para pedagang. Ini yang menginspirasi, mengilhami kami bahwa hari ini kita mengadakan proses kaderisasi secara masif. Tentu ini harus menjadi sebuah nilai tambah, nilai lebih terhadap organisasi. Kalau kader, pertanyaannya simpel, hanya satu. Apa yang sudah kamu berikan untuk organisasi? Tapi kami selaku pimpinan, ada dua pertanyaan yang harus kami pertanggungjawabkan kepada Hadratus Syekh Mas Ari. Apa itu? Apa yang sudah kamu berikan untuk organisasi? Dan apa yang sudah kamu berikan untuk kader? Saya kira-kira seperti itu, Dan itu yang kemudian mendorong kami pimpinan cabang agar bagaimana melakukan upaya-upaya strategis, terutama terkait peningkatan ekonomi. Di antaranya hari ini kebetulan pimpinan pusat sudah melakukan upaya-upaya strategis membangun kerjasama dengan lintas sektoral dengan BUMN, terutama Pertamina dan Himbara. Itu kita tangkap, kita sampaikan pada kader, kita fasilitasi agar kemudian ini menjadi sebuah dorongan ekonomi baru buat kader-kader kita. Maka hari ini hadir salah satu kader kami, sahabat Isnen, mencoba untuk masuk dalam wilayah itu dengan memimpin Pertasop. Pertasop ya? Pertasop, Dan. Itu gagasan awalnya bagaimana itu? Ya, jadi berawal dari waktu itu kita mengikuti arahan dari pimpinan pusat untuk mengikuti Zoom meeting terkait dengan program Pertasop. Dari situ kemudian kita mencoba transfer informasi itu pada semua kader. Mana kira-kira kader yang memang punya potensi secara ekonomi terutama dan punya basic passion di bisnis. Alhamdulillah ada kader kita yang menangkap, kemudian jadilah Pertasop pada hari ini yang dimiliki oleh sahabat Isnen ini. Kira-kira setelah konsep digagas, setelah konsep diterima, mappingnya sudah dilaksanakan, hal konkret yang dilakukan oleh pimpinan cabang ke kader ini seperti apa? Ya, tentu ini menjadi sebuah kita berharap bahwa apa yang hari ini dikerjakan oleh sahabat Isnen terkait mendirikan Pertasop ini menjadi inspirasi buat semua kader, bukan hanya di Banjar, tapi juga kita berharap menjadi inspirasi semua kader di berbagai wilayah, bahwa bisnis, bahwa sebagai seorang kader ini tidak hanya fokus konsen di persoalan kaderisasi, tapi bagaimana kemudian ini menjadi sebuah energi positif terkait peningkatan kualitas kader di sini. Dan nanti terkait teknis mungkin sahabat Isnen akan menyampaikan hal-hal bagaimana hingga Pertasop hari ini khususnya di yang milik sahabat sini bisa eksis. Dan tentu saja akan sampaikan pimpinan cabang Gerak Muda Ansor Kota Banjar mengucapkan banyak terima kasih lah pada sahabat-sahabat pimpinan pusat, pimpinan wilayah yang sudah mendorong, memfasilitasi sehingga
kami di bawah bisa mengakses program Pertasop ini dengan mudah. Kira-kira seperti itu. Oke. Satu lagi, Ketua. Selain sahabat Isnen, di Banjar ini ada yang lainnya tidak? Iya, kita juga sedang mencoba mendorong beberapa kader yang memang memiliki basic di UKM. Salah satunya ada senior kita di Ansor juga, sahabat Namun Syarif, yang sudah cukup lama konsen di herbal, khususnya di produksi jahe merah. Nah ini kan satu sisi ya pandemi ini sebuah musibah, tapi juga ada sisi keberkahan buat sahabat kita ini. Karena hari ini produktivitas konsumsi herbal cukup tinggi dan begitu. Karena untuk meningkatkan imun ya jahe ini menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan imun. Iman kuat, imun juga harus kuat, dan salah satunya adalah jahe merah, produk dari sahabat kita, sahabat manusia. Ya. Saya izin ketemu dengan sahabat Isnen. Siap, dan membongkar segala rupa terkait dengan Pertasop di Kota Banjar ini. Silakan. Oke, izin ya Kang ya. Lanjut, nah. Assalamualaikum Kang Isnen. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Kang, alhamdulillah sehat. Sahabat sekalian, ini Kang Isnen, kader Ansor Kota Banjar yang sudah membuka Pertasop di Kota Banjar. Kita akan tanya-tanya beliau bagaimana proses membangun kemandirian ekonomi dengan membuka usaha di bidang Pertasop. Kang Isnen, ini Pertasop gagasan awalnya gimana ini? Ya menindaklanjuti dari hasil Zoom meeting. Pada saat itu pimpinan Ansor Pusat mengadakan Zoom meeting bersama dengan Menteri Erick Thohir, Direktur Pertamina dan Direktur BNI. Jadi dari situlah ini saya ambil kesimpulan bahwa ini adalah peluang kader di bawah agar ikut terjun mewarnai bisnis ketahanan energi di Indonesia. Luar biasa. Langkah awalnya kira-kira gimana? Setelah Zoom meeting langkah awalnya? Langkah awalnya saya seperti ini. Saya pertama karena ini adalah Pertasop itu adalah programnya kementerian dari dalam negeri dalam memberdayakan masyarakat di desa dan disupport oleh Pertamina. Jadi itulah yang titik awal Pertasop ini berdiri. Nah, untuk perizinan yang penting sekali yang harus dilakukan oleh kita sebagai calon mitranya Pertamina dalam bisnis Pertasop ini, kita harus mendapatkan rekomendasi dari kepala desa setempat. Rekomendasi kepala desa ya? Karena kepala desa adalah perwakilan dari Menteri Dalam Negeri dalam hal program Pertasop. Oh begitu. Ya, jadi kalau tidak ada rekomendasi dari kepala desa, nggak bisa. Itu nggak bisa berdiri. Okay. Berarti langkah awalnya rekomendasi. Ya. Nah, kemudian lahan yang disiapkan berapa itu? Lahan yang dibutuhkan untuk gudang Pertasop itu minimal 210 meter persegi. Minimal 210 meter persegi. Itu bisa mencakup apa saja 210 meter itu? Itu area itu nanti digunakan untuk yang jelas pertama modular, yang modular itu ya? Yang untuk menampung BBM dan dispensernya. Mesin ya itu ya, modular. Mesin, totem, pelang-pelang Pertamina, lampu-lampu dan traffic konsumen. Traffic konsumen. Plus nanti kalau untuk pengembangan kita bisa bikin minimarket di belakangnya. Oh begitu. Ya. Nah kalau sistem permodalan gimana itu? Alhamdulillah sistem permodalan kita disupport oleh bank, terutama bank BNI. Setelah kita sama antara Ansor, Pertamina dan BNI, alhamdulillah kita disupport oleh bank BNI. Ya. Jadi pinjaman. Ya, mekanismenya tetap melalui KUR dengan semacam keringanan perizinan lah. Keringanan perizinan. Ada anggunan. Ada anggunan. Ada anggunan ya. Karena nilainya itu setengah miliar. Ya, oh jadi ini setengah miliar. Nilai kreditnya setengah miliar. Oke. Ya. Gitu. Kalau saya sarankan buat teman-teman Ansor dimanapun Anda berada, agar kita lebih mudah dalam mengurus
perizinan itu mending pakai UD aja. UD itu usaha dagang. usaha dagang. Dan itu bisa diakses melalui website oss.go.id. Oh, begitu. Jadi kita tinggal nongkrong di rumah, izin turun. Izin turun ya. Izin turun. Mudah ya. Mudah sekali. Setelah itu nanti dokumen-dokumen itu yang perizinan itu dan rekom dari kepala desa kita upload di website Pertamina. Oh begitu. Jadi setelah UD-nya turun, Ya. kemudian kita upload izinnya apa? Kemudian Upload dokumen ke Pertamina, nanti Pertamina survei titik yang akan kita ajukan. Kalau sudah oke, langsung kita bangun. kalau bangun itu pakai modal sendiri ya? Dari 500 itu. Oh, yang dari 500. Iya, iya. Jadi 500 itu peruntukannya apa saja? Itu untuk Pertamina sekitar 280 jutaan. Ya. Ya sisanya untuk pembangunan fisik kita. Oh begitu. Iya. Jadi 500 juta 280 ya Untuk ke Pertamina. Ya. Itu untuk modular, terus totem, terus DO yang 3.000 liter. oh, DO 3.000 liter ya. Iya. Sisanya udah bangun. Bangun. Cukup itu ya? Cukup. Dan istimewanya lagi kalau Pertasop itu nggak harus nunggu pembangunan selesai dulu. Yang penting infrastruktur utama sudah terbangun, kita bisa langsung jualan. Oke. Kita bisa langsung untung. Nice, luar biasa. Ini DO-nya DO khusus ya? DO khusus ya. DO khusus. Jadi satu DO itu jumlah ini berapa? Kalau untuk DO selanjutnya 2.000 liter 2.000 liter per sekali DO ya. per satu kali DO. Iya. Nah, 2.000 liter ini bisa habis berapa hari? Awal-awal kita memang baru laku sekitar 300 liter lah. 300. Hari-hari pertama kita buka itu 300 literan. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah mencapai titik tertinggi itu per hari pernah 750 liter per hari. 50 liter per Iya, hari. iya. Berarti satu DO itu 3 hari sudah bisa habis. Sudah ya? habis. 3 hari. Itu setelah habis DO langsung secara otomatis datang atau kita pesan dulu? Kita pesan dulu. Pesan dulu ya? Pesan dulu sehari sebelum target DO kita datang. Ya. Jadi kalau misalnya kita pesan DO hari ini, besok BBM datang. Oke. Kalaupun kita punya aktivitas lain, misalnya ada yang jadi guru, ada yang jadi perangkat desa, mungkin ada yang jadi yang punya usaha lain lah. Artinya ini adalah usaha sampingan, itu bisa sangat bisa terkontrol. Jadi kita cukup buka aplikasi dari HP, kita udah tahu. Penjualannya berapa, stok ada berapa, tahu. Kang, Ya. saya mohon motivasi dan pesan untuk kader yang lain biar termotivasi untuk membuka usaha kayak gini. Oh, siap. Untuk teman-teman Ansor yang berminat membuka Pertasop, ayo jangan ragu, tempuh prosedurnya, hubungi pengurus Ansor setempat dan kepala desa tentunya untuk rekomendasinya. Dan ini adalah peluang bisnis yang sangat menguntungkan di tengah pandemi karena mempunyai potensi penghasilan sebulan 25 juta rupiah. Baik Kang, terima kasih Kang. Siap. Sahabat sekalian, PC Ansor Kota Banjar dan Kang Isnen sudah membuka cakrawala kita untuk berbisnis, untuk berekonomi dan berusaha dengan Pertasop yang sudah dibangunnya. Kita bisa belajar dari Banjar dengan segala potensi yang ada. Baik, terima kasih. Saya Jambrong, barista Kopi Morning Ansor Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita masih di Banjar, masih mengupas segala produk hasil karya kader Ansor. Tadi sudah Pertasop, sekarang kita akan kupas tuntas. Ada senior Ansor Kota Banjar, mantan ketua cabang, yang memproduksi jahe merah presiden. Kita kupas tuntas dari mulai nol sampai dengan distribusi. Ayo kita berkunjung ke beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Aduh, sehat senior. Alhamdulillah. Mangga. Siap senior. Mangga. Sahabat sekalian, kita sudah bersama kader Ansor Kota Banjar. Beliau mantan ketua cabang dan hari ini juga beliau merupakan salah satu ketua bidang di PW Ansor Jabar yang sudah memiliki produksi jahe. Kita kupas tuntas produksi yang beliau hasilkan. Kang, kira-kira produksi apa yang sudah Kang hasilkan, Kang? Alhamdulillah, pertama saya ucapkan terima kasih.
produk yang sudah kami hasilkan diantaranya adalah jahe merah presiden. Jahe merah presiden. Iya. Kenapa nggak jahe merah wakil presiden? Kan supaya utama. Iya. Ya, ini jangan sampai kelewatan ini. Ujungnya ini ada huruf U-nya kecil. Gitu. Oh begitu. Iya. Presiden NU. Ya, luar biasa. Presiden NU ya oke. Iya. Stenor sebagai presiden. Iya. Terus yang kedua ini adalah kunyit. Ini ya Kang, Ya, kunyit ya. kunyit, ya. Oke. Jadi ada jahe merah, ada kunyit gitu. Sementara baru 2 varian yang Dua kita varian. produksi ya. Jahe merah sama kunyit. Iya. Kang, Akang bergerak dari mulai penanaman, pengelolaan atau gimana? Pertama untuk pengadaan barang ataupun bahan itu kita memanfaatkan lingkungan Lingkungan dari sekitar. masyarakat ya. Oke, Masyarakat oke, yang oke. tanam biasanya begitu panen jualnya kemana bingung. Iya. Makanya kita tampung, Hmm. yang kemudian kita berdayakan. Oke. Jadi kelompok-kelompok kecil Oke. masyarakat petani jahe gitu Oke. dan juga kunyit gitu. Oke, jadi masyarakat yang menanam, Iya. jualnya ke sini. Iya. Artinya masyarakat mendapatkan manfaat. Manfaat secara Luar langsung gitu biasa. ya. Iya. Kang, berapa kelompok masyarakat yang terlibat? Untuk sementara ini sudah ada 3 kelompok, masing-masing ada 10 orang lah, 10 kakak itu. 10 kakak. Iya. Satu kelompok 10 kakak. Iya, Oke. iya. Itu sudah menyebar di sekitaran desa kesini. Iya. Kalau bibitnya didapat dari mana, Kang? Kalau bibit, sebagian kami yang menyiapkan. Oke. Jadi bibit kami siapkan, kemudian termasuk pupuk juga kami siapkan. Silakan petani memanfaatkan lahan yang ada. Oke. Sampai dengan usia panen siap saya tampung. Gitu. Berarti suplai bibit, suplai pupuk. Ya, Kemudian usia tanam berapa bulan? minimal 10 sampai 1 tahun. 10 bulan sampai 12 bulan ya. Sudah siap tanam. Siap, Siap panen. Siap panen. Oke. Siap panen, ya. Siap panen. Nah, setelah ditampung akan produksi sendiri. langsung produksi sendiri gitu. Jadi langsung diproduksi mulai dari bahan baku, kemudian bahan-bahan yang lain kita produksi sampai menjadi seperti ini. Oke. Kira-kira Kang, bahannya apa saja? Bahan bakunya? Ya, kalau yang ini jahe merah presiden, ini di sini ada komposisinya, ada jahe merah, kayu manis, ada gula aren, gula pasir, kemudian merica dan garam. Itu bahan bakunya. Bahan baku ya. Iya. Dalam proses produksi kira-kira pengolahannya Iya. itu kayak gimana Kang? Pengolahannya sangat mudah dan setiap orang insya Allah juga bisa. Jadi jahe kita lembutkan ataupun Iya. diparut, Iya. kemudian diambil sari airnya. Sari air diambil. airnya Iya, yang iya. pedas Oke, gitu, oke. sampai habis gitu ya. Kemudian ampasnya tidak dibuang tapi disimpan Disimpan. nanti untuk pupuk gitu, untuk bahan pupuk. Artinya ampasnya juga masih bisa Masih digunakan. dimanfaatkan. Bisa Dan didaur ulang ya. ini juga ada kelompok produksi POC organik, pupuk organik cair. Bukan POC Belanda ya? Bukan. Iya. Jadi ampasnya dipakai untuk produksi pupuk, sarinya kita masak, gitu ya, dimasak, kemudian masukkan bahan-bahan yang lainnya sampai matang. Setelah matang, ya kemudian proses berikutnya adalah penjemuran. Oke. Proses penjemuran berapa lama itu Kang? Penjemuran 1 hari. 1 hari. Sudah bisa diolah selanjutnya setelah Iya, dijemur. Setelah dijemur, diayak, udah siap dikemas. Dikemas. Iya. Artinya setelah tadi diperas dan Iya. lain sebagainya, dipisahkan, kemudian dimasak pakai tungku. Jadi alamiah, pakai Alamiah. api kayu bakar. Kayu bakar. Iya, bukan gas gitu. Luar biasa. Kemudian memanfaatkan Potensi sekitar. Potensi sekitar itu. Jadi Kalau dihitung berapa masyarakat yang terlibat Kang dalam produksi ini? kalau secara langsung produksi kita baru ada 5 orang secara langsung. Secara langsung ya? Ya, tapi kalau yang secara tidak langsung ya tadi kelompok-kelompok tani. Kelompok tani yang Ya. menanam, Menanam. supplier kayu bakar, Ya. supplier kayu manis, Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Kemudian yang pemanfaat tadi ampas untuk pupuk itu. Oh iya, kelompok VUC itu. Iya. Itu pupuk apa itu? Pupuk organik.
yang nanti insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching juga pupuk organik cair presiden. Luar biasa, Insya Allah. presiden. Amin, amin. Amin. Kang, dalam 1 bulan Akang bisa produksi sampai berapa banyak? Untuk sementara ini rata-rata 1 harinya itu kita baru produksi sekitar 100 bungkus. 1 hari? 1 hari. Untuk kemasan yang? Untuk kemasan yang ini, yang 150 gram. 150 gram, Iya. 100 per hari. Iya. Artinya dalam satu dalam 1 bulan bulan berarti 3.000. 3.000 ya. Luar 3.000 biasa ini. bungkus itu standar umumnya Standar rata-rata ya kadang naik kadang turun Iya, sesuai iya. permintaan. Sesuai permintaan. Iya. Kang, pemasaran kemana aja, Kang? Pemasaran karena ini zaman now. Iya. Zaman yang serba canggih, kita memanfaatkan media online. Media online. Gitu ya. Melalui medsos, Facebook, grup-grup WA, gitu ya, pertemanan gitu. Di e-commerce sudah? E-commerce ada itu kita kayak Shopee, Lazada, Blibli. Sudah bisa? Sudah bisa. Oh, luar itu ya. biasa. Kemudian kita juga memasarkan secara langsung di sekitar kota, di tempat-tempat retail bagi yang besar maupun yang kecil, kayak terserba gitu. Iya. Makan gitu, kita masuk. Gitu, ya. Oke, Kang. Sebulan bisa keluar berapa ini, Kang? Kalau 1 bulan ya tadi kalau 3.000 bungkus ya itu rata-rata segitu. 3.000 ya? Iya. Jadi produksi langsung terjual 3.000? Iya. Ya kadang lancar, kadang agak tersendat. Iya. Standarnya seperti itu. Standarnya? Iya. Omsetnya berapa, Kang? Omsetnya ya 3.000 kali 2. Kali 2? Iya. Kali 25. 25.000? 2,5 ya. Oh iya. Ini harga satuannya kalau di jualan 25.000. 25.000 pasar ya. kali 3.000 per bulan. 3.000 iya. Luar biasa Iya. Untuk standar kalau lagi naik gitu. Iya. Ya kadang naik kadang turun gitu. naik turun. Pengiriman terjauh pernah kemana, Kang? Kalau pengiriman terjauh kita lintas provinsi lah. Lintas provinsi. Jawa, Sumatera, Kalimantan kayak gitu. Tapi ada juga yang sebenarnya jauh ke luar negeri juga ada. Cuma sifatnya kan pesanan khusus. Oke, pesanan khusus. Pernah ke negara mana, Kang? Uzbekistan, Uzbek. Malaysia, Arab Saudi, Jerman, terus terakhir Jepang. Sudah 5 negara dipesan. Iya. Walaupun baru pesan khusus. Baru pesannya beberapa. Iya. Ke depan sudah bisa produksi lebih besar ya. Iya. Kang, tadi omsetnya sudah begitu hebat. Kira-kira pola pengelolaan agar tetap paling tidak sesuai dengan yang sudah ada, kemudian bisa meningkat, kira-kira manajemennya kayak gimana, Kang? Yang pertama harus ditata sedemikian rupa, kemudian kita juga harus dipasok dilengkapi peralatan yang lebih mumpuni gitu, karena selama ini kan masih manual. Masih manual mulai dari pemarutan, penggodokan, penjemuran dan lain sebagainya sampai packaging. Pengemasannya kan manual semua. Manual ya? Ya. Oke. Jadi sementara masih manual dan ini perlu ada peningkatan produksi, makanya harus ada peralatan yang lebih mumpuni, terutama untuk packaging gitu. Oke. Itu karena sekarang masih ya produksi rumahan, manajemen yang rumahan itu. Iya. Kang, sudah berapa lama berjalan? Kita yang berjalan beneran ini sudah 2 tahun lebih. 2 tahun. Berarti sejak tahun 2019. Ya kebetulan begitu produksi nggak lama kemudian ada COVID. COVID ini menurunkan produksi atau menaikkan produksi? Justru banyak yang bilang wah ini berkah COVID, jadi meningkat gitu. Jadi adanya COVID ini berkah. Dan kita juga tidak hanya jualan, jadi kita tetap ada sisi sosialnya juga. Betul. Jadi begitu ada COVID mulai menyebar sampai hari ini, kalau kita dengar, kita tahu ada teman, saudara atau keluarga atau siapapun yang kejangkau, pasti saya
kasih. Oke. Emang khasiatnya apa saja ini Kang? Kira-kira? Khasiatnya pertama meningkatkan imunitas. Imunitas. Ya, Oke. kemudian menyehatkan badan karena menghangatkan gitu ya. Kemudian yang masuk angin itu gampang bisa untuk apa namanya cepat keluar anginnya gitulah. Cepat keluar angin. Iya. Terus apa namanya juga untuk semangat vitalitas pria. Ya. Ini yang perlu kita konsumsi nih. Itu untuk apa itu wajib konsumsi supaya kuat. Iya. Nah kalau yang kunyit itu rata-rata untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu ya. Iya. Karena bisa bisa melangsingkan. Betul. Ya. Kemudian bisa di perut juga lebih adem gitu ya. Gitu. Kang, artinya pandemi ini begitu membawa barokah ya, walaupun di sisi lain juga banyak situasi yang tidak kita harapkan. Nah Kang, jika pandemi ini sudah berlalu, kira-kira untuk mempertahankan omset akan gimana caranya? Pertama kita mempertahankan pasar yang sudah kita jalin. Yang kedua kualitas itu diutamakan, jadi tetap menjaga apa namanya kualitas produksi gitu ya. Nah di samping meningkatnya permintaan, momen lain adalah begitu cepatnya memviralkan produk ini di musim pandemi ini. Jadi sempat viral ya. Dan kebetulan juga berbagai media yang sudah datang ke sini untuk meliput dan ya saya juga ucapkan terima kasih itu baik yang lokal maupun regional sudah pada datang untuk ikut mensupport itu. Termasuk dari dinas, dari Pemkot itu juga ada itu. Sehingga itu dijadikan salah satu mitra itu ya, yang kedepannya tentunya bagaimana caranya agar produktivitas lancar bahkan lebih meningkat. Kang, Akang ini kan senior Ansor ya, yang sudah banyak ya, senior sampean asam garam. Ini kan kreativitas yang tidak mudah dapat keluar dari isi kepala para kader. Nah, kira-kira pesan Akang untuk para kader di Jawa Barat kira-kira apa? Yang pertama, mari kita berkreativitas. Kemudian apapun jenis kreasi itu, yang penting kita tekuni. Kemudian istiqomah. Ini saya pertama bikin uji coba tahun 2003. 2003 uji coba? Kita langsung jualan juga. Cuma karena belum belum mantap gitu, akhirnya berhenti. Dicoba lagi tahun 2006. Berhenti lagi. Dan pada tahun 2019 saya memproduksi dan tidak akan berhenti. Dan alhamdulillah dari 2019 sampai hari ini tetap masih bertahan. Dan kedepannya insya Allah akan ditingkatkan gitu. Kalau bahasa Bob Sadino, habiskan masa gagalmu. Jadi gagal ya, karena yang penting istiqomah. Istiqomah luar biasa. Kang, terakhir Kang, kira-kira apakah kesempatan setiap kader itu berbeda-beda? Bagaimana Akang melihat potensi jahe ini merupakan proyeksi yang cukup bagus kan? Kalau memang ada kader-kader yang mempunyai aktivitas ataupun kecenderungan yang sama, satu misal dalam bidang pertanian, ini akan sangat mungkin ayo kita bermitra, itu mulai penanaman jahenya itu ya, kunyitnya, atau mungkin bahan-bahan baku yang lainnya, gula aren itu bisa langsung kita kerjasamakan. Tapi dari sisi lain, kalau yang memang tidak ada kaitannya dengan ini, ya ayo kita gali bareng-bareng, apapun bentuknya gitu ya. Ya contoh saja ini kayak desain ini, ya saya kepengen ini hasil produk sahabat Ansor itu. Desainnya, kemasannya itu banyak sekali. Itu baru dari produk ini. Baru produk ini. Jahe merah saja ya kan. Apalagi kalau kita menggali potensi-potensi yang lain. Ayo bareng-bareng. Kang, saya ini penasaran. Kenapa kok presiden namanya? Karena itu sebuah mimpi yang tinggi. Iya. Kenapa nggak
Jahe merah instan gubernur. Karena puncaknya tertinggi di dunia ini ya. Oke. Di pemerintahan terutama ya presiden, makanya apa itu salah satu inspirasi supaya ya harus nomor satu, harus utama gitu. Kang, terakhir mohon izin kira-kira closing statement buat para netizen, Iya. buat para kader Ansor se-Nusantara kira-kira apa Kang? Mari kita berkreasi dan jangan cepat putus asa. Itu. Berkreasi dan jangan cepat putus asa. Silakan Pak Jambrong untuk dicicipi dan mudah-mudahan benar-benar menyehatkan, mencerdaskan. Ya, Kita itulah coba. Jahe Merah. Iya. Ini menyehatkan, mencerdaskan, menggerakkan. Mantap. Kita coba, bismillah. Rasa jahenya kuat. Wah, keren. Kang, ini rasanya juga enak, Kang. Walaupun saya nggak paham makanan dan minuman, tapi enak kan gitu. Kalau khasiat, ya kita tunggu beberapa saat. Oke, sahabat sekalian, pada pagi hari ini yang cerah, bahwa kita sudah dibuka begitu banyak ilmu, begitu banyak situasi, dan begitu banyak pengalaman. Buat Kang Makmun, sahabat makmur senior kita, pandemi bukan halangan. Justru dengan pandemi membawa barokah tersendiri. Produksinya meningkat, kemudian pemasaran juga begitu luar biasa. Yang pasti bahwa income Kang Makmun meningkat dan juga income masyarakat setempat juga meningkat. Terima kasih sudah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Saya Jambrong, barista Kopi Morning Ansor Jabar. Mencerahkan, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, atur nuhun, Kang.